Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih membahas sifat-sifat para nabi alaihimussalatu wassalam beserta dalil-dalilnya. Ini momennya pas ya, pas bulan Maulid, pas kita masuk membahas sifat-sifat para nabi alaihimussalatu wassalam. Yang lalu sudah kita bahas sifat wajib sidik, kemudian wajib amanah, kemudian wajib tabligh. Hari ini kita lanjut wajib fatonah. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-fatonah. Wajib bagi para nabi alaihimus salatu wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam sifat fatonah. Apa sih fatonah itu? Fatonah itu orang mengartikan cerdas, pinter. Pinter itu bukan berarti tahu segalanya, bukan.
Kalau tahu segalanya itu sifat Allah, bukan sifat Nabi. Maka Nabi disifati fatonah, bukan ilmu. Kalau wajib ilmu sifatnya Allah. Fatonah itu maknanya waya atayaqqudha li ilzamil husum wa ibtali da'awihim al-batilah. Yang namanya fatonah itu maknanya cerdas. Cerdas itu maknanya mampu mengalahkan musuh-musuhnya di dalam berhujjah, di dalam berargumentasi gitu. Siap selalu di dalam berargumentasi melawan para musuh-musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Artinya setiap nabi itu selalu ada orang-orang yang tidak bersepakat, yang tidak menerima tentang kenabiannya, yang tidak mau mengikuti ajakannya, dan mereka selalu punya alasan kenapa nggak mau mengikuti gitu. Ada yang alasannya karena sudah punya Tuhan sendiri, ada yang alasannya karena tidak mungkin Tuhan mengutus nabi, ada yang alasannya nggak percaya, ada alasan macam-macam. Dan setiap alasan apapun yang dihadapkan kepada Nabi, Nabi selalu bisa membantahnya dengan bantahan yang baik, hingga mereka tunduk dan mau mengikuti Nabi. Artinya bukan membantah itu maknanya Nabi itu hanya mempertahankan argumennya, tapi bisa mengajak bagaimana orang yang tidak menerima itu mempercayai dia dan mengikutinya. Jadi siapa saja yang mendapat argumen Nabi akan tunduk pada Nabi, akan menerima ajakan Nabi, kecuali memang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Udah repot dah. Kalau sudah ditutup hatinya, mau yang ngajak Nabi juga nggak akan percaya, nggak akan tunduk. Nggak tunduknya itu bukan karena argumentasi Nabi nggak bisa diterima oleh pikiran, bukan. Nggak tunduknya itu karena hawa nafsu. Beda lagi nih, kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrud. Mereka nggak mau ikut Nabi bukan karena argumentasi Nabi itu kurang bagus, bukan. Karena mereka menganggap saya sudah punya kedudukan, saya raja, saya punya segalanya, kenapa saya harus tunduk kepada dia, gitu loh. Jadi alasan mereka itu nggak mau beriman itu karena ada ego di dalam hatinya. Yang kedua, alasan mereka itu orang-orang kafir nggak mau iman, kenapa? Karena taklid. Ini bahaya nih, yang paling bahaya, taklid buta, mengikuti pendapatnya orang lain dan nggak mau berubah lagi. Makanya Nabi ketika datang ke orang Arab, kata orang Arab apa? Kami sudah punya agama mengikuti bapak-bapak kami. Nenek moyang kami sudah mengajarkan menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Maka kami nggak akan berpindah dari ajaran itu, apapun argumentasi kamu. Terus ketika Nabi ngomong, ditutupin kupingnya, repot nggak? Sambil jalan. Ya mau gimana, mau diajak ngomong ditutupin. Ada yang diajak ngomong tapi nggak mau memikirkannya. Ketika Nabi udah ngomong, udah selesai, ya udah,
pulang. Jadi taklid ini hal yang paling berbahaya di antara seseorang di dalam berkeyakinan. Kenapa? Dengan orang itu taklid, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebenaran. Orang taklid itu udah nggak mau tahu lagi pendapat dari orang lain. Pokoknya kalau orang ini yang ngomong saya percaya. Kalau orang lain yang ngomong saya nggak percaya. Ini repot nih. Sedangkan orang bisa mendapatkan kebenaran itu modalnya harus objektif. Objektif itu omongan siapa saja, pendapat siapa saja harus mau diterima. Kemudian disaring, dipikirkan, yang dia bisa memahami dia terima, yang dia nggak bisa mengerti menolak baru bisa dia bantah. Tapi kalau pokoknya kalau yang ngomong bukan pendeta saya nggak percaya. Pokoknya kalau yang ngomong bukan kitab saya nggak percaya apapun dia. Nanti jadinya begini, kalau di kitabnya itu ngomong 1 tambah 1 3, pokoknya 3. Nggak mau tahu saya berapa 3 pokoknya. Yang benar 2 enggak, pokoknya harus 3. Itu begitu orang taklid tuh. Dia sudah nggak mau lagi mengetahui kebenaran dari orang lain. Ini yang terjadi pada setiap para nabi. Dan nabi itu orang yang fatona, selalu bisa berargumentasi. Terus orang yang nggak pernah putus asa. Hari ini nggak berhasil, besok datang lagi. Nggak berhasil, besok datang lagi. Nggak berhasil, datang lagi, terus begitu. Ini yang begini ini sekarang ditiru sama para siapa? Jamaah tabligh. Ini ada orang Islam yang niru nih, yang terus nggak pernah berhenti. Gagal hari ini, besok datang lagi, gagal datang lagi. Terus yang kedua yang niru lagi kristenisasi. Itu juga nggak ada putus asanya. Terus kalau gagal datang lagi, gagal datang lagi, terus begitu. Nah kalau orang-orang kita sekali datang, 2 kali nggak mau, selakum minukum waliyadin gitu doang. Udah capek dah, nggak mau diajakin. Oh, Nabi nggak bisa. Udah diajak, Nabi mendoakan, ya Allah buka hidayah, ya Allah kasih petunjuk, ya Allah. Terus begitu sampai. Kenapa? Karena Nabi itu sifatnya harisun alaikum bil mu'minin. Nabi itu sangat pingin, punya keinginan yang sangat kuat agar orang-orang itu menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya Nabi semuanya. Kayaknya Nabi Nuh berapa? 900 tahun dakwah, nggak pernah putus asa, terus begitu. Sampaiin lagi, datang nyampein lagi, datang nyampein lagi. Hingga yang bosen sama Nabi Nuh siapa? Kaumnya. Nuh, jenuh saya dengar kamu ngomong terus, Nuh. Udahlah, berhentilah. Kalau memang kamu ngomong azab bahaya, kalau nggak ikut kamu azab, udah coba turunkan aja azabnya kayak apalah. Mereka yang nantang untuk turun azab. Maka Allah turunkan azab berupa banjir kepada kaumnya Nabi Nuh. Kaum Nabi Ibrahim demikian, kaum Nabi Musa demikian. Yang jenuh justru kaumnya yang sudah tidak lagi sanggup menghadapi dakwahnya para nabi. Apa? Karena mereka nggak pernah putus-putusnya untuk menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada kaumnya.
Ya, jadi fatona itu adalah cerdas, yang artinya Nabi itu selalu bisa berargumentasi. Maka dikatakan di Quran apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantahlah mereka dengan bantahan yang baik. Maka Nabi itu kalau berdebat, kalau berhujah, hujahnya hujah yang santun, hujah yang elegan, yang diajak ngomong juga enak, orang yang diajak ngomong tunduk, patuh. Kalau hujah jangan pakai hawa nafsu, hujah keberak-keberak meja, hujahnya ngamuk-ngamuk, ya nggak beres begitu. Ya, ada lagi yang mengatakan fatonah itu kalau sudah dapat pengetahuan nggak pernah lepas lagi. Maka Nabi itu nggak pernah ada lupa pada dirinya. Sejak kecil hingga Nabi meninggal nggak ada satu hal pun yang pernah dilupakan oleh Nabi. Karena Nabi itu punya kawan-kawan kecil, kawan bermainnya waktu kecil. Ketika sudah gede, Nabi sudah berdakwah, berjumpa lagi dengan mereka, Nabi tahu, kamu namanya si fulan. Nggak ada yang lupa. Kalau kita kan teman SD aja, lu siapa dulu namanya ya? Udah pikun udah. Ada yang ingat wajahnya, lupa namanya. Ada yang tahu namanya, orangnya yang mana ya. Kalau Nabi nggak ada satupun yang Nabi lupakan dari apa yang sudah Nabi ingat. Bahkan Nabi itu mengingat sesuatu di masa balitanya. Ente kalau usia balita masih ada yang ingat nggak? Lah boro-boro kita ingat. Nabi masa balitanya masih ingat juga. Ketemu sama si anu. Bahkan Nabi mengingat di masa Nabi disusuin juga. Apa enggak? Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan ingatan yang beda dengan ingatannya manusia yang lain. Maka dikatakan basyarun lakal basyar, manusia tapi enggak seperti manusia yang lain. Itu namanya Nabi diberikan oleh Allah sifat fatonah. Ya, jadi jangan diartikan Nabi itu tahu segalanya, bukan. Kalau tahu segalanya itu sifatnya Allah, namanya ilmu. Maka Nabi disifati dengan fatonah, bukan disifati dengan ilmu. Maknanya at-taiqadhu, yaitu siap sedia selalu li ilzamil husum, di dalam mengalahkan musuh-musuhnya, wa ibtali da'awihim al-batilah, dan membatalkan pengakuan mereka yang batilah. Dan caranya istimewa. Apa diantaranya? Ketika Nabi ngomong sama Fir'aun. Fir'aun ngakunya sebagai apa? Ngaku apa? Tuhan. Enggak tanggung-tanggung. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Nabi Musa gampang jawabnya. Fir'aun, kamu Tuhan? Iya. Penguasa Mesir? Iya. Kalau memang kamu Tuhan, terus sebelum kamu Tuhannya siapa? Sebelum kamu lahir nih Fir'aun, Tuhannya, bapak kamu punya Tuhan nggak Fir'aun? Kakek kamu punya Tuhan nggak? Bingung Fir'aun. Mau ngomong Tuhannya saya, dianya belum lahir. Mau ngomong ada Tuhan lain, masa ada Tuhan lain? Katanya kamu Tuhannya. Lah bapak kamu yang nuhanin siapa? Kakek kamu yang nuhan? Diem Fir'aun. Itu dengan perkataannya sedikit itu banyak orang berbondong-bondong masuk agama Islam.
di zaman Nabi Musa alaihissalam. Namrud, ketika Nabi Ibrahim datang ke Namrud, kamu Tuhan? Iya, saya Tuhan. Saya bisa menghidupkan dan mematikan, kata Namrud. Maka diambil orang dari penjara, satu dibunuh, tuh saya matiin. Satunya dilepaskan, tuh saya hidupin. Itu mah bukan menghidupkan, kata Nabi Ibrahim. Emang udah hidup, ini coba yang kamu bunuh ini hidupkan. Oh ya nggak bisa, katanya Tuhan. Kalau kamu penguasa Mesir, kata Nabi Ibrahim, berarti matahari ini kamu yang nguasain. Iya, coba matahari ini munculkan sekali dari barat, jangan munculkan dari timur. Kalau kamu penguasa matahari, kalau kamu penguasa dunia, berarti matahari dalam pengaturan kamu, bulan dalam pengaturan kamu. Berhenti Namrud. Ini hujahnya para nabi ini untuk mengalahkan bahwa mereka bukanlah siapa-siapa. Mereka itu hamba yang harus tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke orang-orang Arab, ini Tuhan kamu. Iya Muhammad, ini Tuhan kami semua nih. Lata, Uzza, Hubal, Manat. Terus kalau nanti itu mereka itu hidungnya copot gimana? Kan patung punya hidung, ya kami tambah lagi. Oh, kalau pakaiannya kotor, ya kami cuciin, terus saya pakaiin lagi. Oh, kata Nabi Muhammad, berarti yang ngurusin dia kamu? Iya kami ngurusin. Loh, kok kebalik? Tuhan itu Rabbul Alamin. Tuhan itu mengurus alam semesta. Kok malah kamu ngurusin Tuhan? Bagaimana? Ini nggak kebalik apa? Mestinya mereka nyembah kamu, wong kamu yang ngurusin mereka. Kok malah kamu nyembah dia? Kamu yang ngurusin, kamu yang aneh ente itu. Orang Arab mikir, ya juga, kok saya yang ngurusin? Itu hujah namanya, cara Nabi membalikkan kata-kata hingga membuat mereka berpikir dan mengakui ajakannya Nabi. Terus kata Nabi apa? Tuhan kamu berapa? Banyak, ada 360 Tuhan. Di Ka'bah, seputar Ka'bah itu ada 360 patung. Tiap hari orang Arab ganti. Kalau hari ini minta duit sama si ini, minta hujan sama ini, minta anak sama ini, minta sehat sama ini, minta kawin lagi sama ini. Beda nih lulusan-lulusan. Jadi kata mereka apa? Muhammad, ini 360 itu masih kurang. Kenapa? Mereka yang 360 ini belum bisa memenuhi kebutuhan kami. Ente malah ngomong Tuhan satu. Gimana sanggup ngurusin kami semua? Kami permintaannya banyak. Kata Nabi apa? Nabi hanya menggambarkan, andai ada seorang budak. Ada seorang budak, dia punya 2 tuan. Dan budak yang punya 1 tuan, enak mana hidupnya kira-kira? Budak yang punya 2 tuan dan budak yang punya 1 tuan. Mikir orang Arab. Kalau dia punya 2 tuan, belum selesai tuan ini merintah, tuan yang ini merintah. Belum selesai yang ini merintah lagi. Lah kapan istirahatnya ente? 2 tuan aja merepotkan, apalagi 360 tuan, masing-masing punya perintah. Satu merintah begini, satu harus begini, satu harus begini. Mikir dia. Lah kalau kamu cuma 1 Tuhan, Tuhan ini selesai ngasih perintah, kamu istirahat. Nanti diperintah lagi kerjain, istirahat. Diperintah lagi, itulah namanya seorang yang bertuhan. Hingga dia bisa mematuhi semua perintah Tuhannya dengan baik. Masa ada budak kok punya banyak tuan?
Itu orang Arab berpikir dengan kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya juga ya. Dan yang namanya perbudakan di masa itu masih jadi sesuatu yang umum. Kalau sekarang udah nggak ada perbudakan. Zaman itu orang akan tahu yang namanya budak pasti punya satu tuan. Kalau budak punya dua tuan akan merepotkan. Ya kalau perintahnya nggak bertentangan. Tuan yang satu ngomong kerjain sono, yang satu ngomong tidur, bingung dia, ini gua tidur apa kerja ini? Perintahnya berlawanan lagi, gimana mau ngerjain? Maka orang-orang Arab banyak yang kemudian beralih mengikuti Nabi, meninggalkan patung-patung dengan cara berpikir yang sehat, gitu. Jadi Nabi itu gak pernah mengajak orang kafir masuk Islam kecuali disadarkan dulu akalnya untuk mengakui Tuhan betul-betul esa. Tuhan itu betul-betul satu yang mengatur segalanya. Maka baru Nabi mensyahadatkan mereka dan mengajak mereka masuk agama Islam. Gak ada Nabi, udah masuk aja dulu tergampang. Gak ada begitu, gak ada. Orang diajak bodoh dulu, nanti baru diajarin, nggak ada. Sebelum mereka masuk Islam, Nabi selalu memberikan mereka pemikiran, argumentasi yang baik hingga mereka mau masuk agama Islam dan tahu kebenarannya agama Islam. Itu hujahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan semua nabi-nabi yang lainnya semua punya hujah-hujah yang demikian. Waziduha, dan lawannya dari sifat fatona adalah baladah. Apa baladah itu? Al-ghaflah, lalai. Lalai itu banyak pelupa. Pelupa itu ya tadi apa yang sudah diperoleh hilang. Kalau kita itu ngomongnya ngeblank, ada Nabi ngeblank nggak? Nabi kok ngeblank? Diajak ngomong, Nabi kok nggak ada begitu. Nabi diajak argumen nggak ada yang nanya dua kali, nggak ada, nggak ada. Kenapa? Nabi selalu siap menanggapi semua perkataan orang-orang yang kafir, selalu siap, nggak pernah ada Nabi ngeblank atau lengah di dalam berargumentasi. Jadi sifat bodoh atau lalai itu mustahil bagi para nabi atau nggak mampu berhujjah. Ketika Nabi nyampe ini, Allah perintahkan begini, Allah begini, mereka nanya, buktinya apa Muhammad? Udah pokoknya begini lu iman, mau monggo, nggak mau ya udah, nggak ada begitu, nggak ada Rasul begitu. Namanya maksain diri untuk ngajak orang lain masuk agama mereka, nggak ada. Nabi selalu punya alasan, selalu punya cara agar mereka mau mengikuti ajaran para nabi. Terus wadalilu ala dalika, apa dalilnya kalau Nabi itu orang-orang yang fatona? Ai wujubil fatona lahum alaihimus salatu wassalam. Annahu ay asya'an. Sungguhnya para nabi itu lawin tafat anhumul fatona lama qadaru ayyuqimu hujjatan alal khasmi. Andai para nabi itu tidak bersifat fatona, maka nabi itu nggak akan bisa berargumentasi kepada musuh-musuhnya. Ayuqimu hujjah alal khasmi. Wahwa, dan adapun adamu qudrati ala iqamatil hujjah, tidak mampunya para nabi itu berhujjah, muhalun, itu hukumnya mustahil. Li'annal Qur'an, karena sesungguhnya dalam Al-Qur'an dalla fi mawadhi'a katsirin ala iqamatihimul hujjah alal khasmi.
Al-Quran menunjukkan di dalam banyak keterangan, dalam banyak keadaan bahwa Nabi itu melakukan argumentasi kepada musuhnya. Quran menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim berhujjah, bagaimana Nabi Nuh berhujjah, bagaimana Nabi Isa berhujjah, Nabi Musa berhujjah. Di Quran ditunjukkan oleh Allah bagaimana hujjah-hujjah mereka kepada kaumnya. Berarti menunjukkan apa? Kalau ada yang mengatakan Nabi mah nggak pernah argumentasi, bohong, mustahil. Kenapa? Karena Quran langsung menunjukkan bagaimana argumentasi para nabi kepada kaumnya. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tilka hujjatu Ibrahim ala qaumihi. Di antaranya hujjahnya Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Dan di antara hujjah kami, yaitu yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berhujjah. Gimana? Masih kecil Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim baru mulai berdakwah. Ini caranya gimana ngajak orang-orang ini untuk masuk agama Islam. Nabi Ibrahim masuk ke kuil mereka. Patung-patung yang kecil dihancurkan semuanya. Disisain patung yang gede. Terus dikasih golok sekalian. Udah keluar. Tidak ada orang yang melihat. Begitu Namrud masuk ke kuilnya, patung hancur berantakan semua, sisa yang gede. Marah Namrud. Tanya, siapa yang menghancurkan? Siapa yang masuk kemari? Cari. Kata orang-orang, tadi yang masuk kemari Ibrahim. Panggil Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dipanggil dan Muhammad, tenang. Ini dari siang udah lemes dia lampunya. Dipakai maulid rupanya. Ada jasad ada? Kelihatan jangan? Nggak kelihatan lah gimana? Alhamdulillah. Ketika panas kali ya. Lanjut. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil, maka dia dipanggil bukan hanya di hadapan Namrud, tapi dipanggil di waktu ketika ada perkumpulan besar. Namrud itu setiap tahun itu punya acara besar di mana dia mengumpulkan rakyatnya. Kemudian mereka mengadakan pesta. Namrud menggunakan pakaian yang paling bagus hingga semua rakyatnya menyembah dia. Nabi Ibrahim dipanggil di masa itu. Kata Nabi Ibrahim apa? Ini kesempatan bisa ngomong sama banyak orang dengan cara yang
apa? Dengan cara yang mudah. Kenapa? Yang ngumpulin Namrud, nggak usah dia yang ngumpul, ribet kalau ngumpul orang segitu banyaknya. Namrud yang ngumpulin. Ketika kumpul semua, dipanggil Nabi Ibrahim. Kata Namrud, Ibrahim, apa kamu yang menghancurkan patung-patung saya di dalam kuil? Kata Ibrahim, bukan. Yang menghancurkannya yang paling gede. Bagaimana mungkin patung yang gede bisa ngancurin? Lihat aja kan goloknya ada yang di situ yang paling gede. Dia nggak seneng disaingin sama yang kecil-kecil. Yang kecil dihancurkan semua. Dia mau yang gede, cuman punya Tuhan satu dia maunya. Ente jangan mengada-ngada Ibrahim. Kalau nggak percaya tanyain aja. Coba suruh nanya sama marah Namrud. Ibrahim, jangan melecehkan kami. Bagaimana mungkin kami nanya sama patung? Dia bisu, dia nggak bisa ditanya. Kesempatan kata Nabi Ibrahim. Lah kalau sudah tahu dia bisu, buta, tuli, ngapain kamu sembah? Nggak bisa bikin manfaat, nggak bisa bikin madorot. Ngapain kamu sembah? Namrud dengar begitu tambah marah, tangkep Ibrahim, bakar. Tapi kaum yang mendengar hujan Nabi Ibrahim banyak yang kemudian sadar dan mengikuti apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah kalau Namrud mah nggak bakal sadar, dia punya ego, dia punya kerajaan, dikasih tahu malah marah. Kenapa marah? Orang kalau sudah nggak bisa punya argumentasi, dia nggak mau tunduk, pasti marah. Jadi begitu doang. Orang itu kalau argumentasinya patah, maka seharusnya ketika berdebat dengan cara yang baik, dia akan ikut pendapatnya orang itu. Tapi ketika dia nggak mau, marah. Ujungnya ditangkap Nabi Ibrahim, disiapkan api untuk dibakar. Itu diantaranya Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana hujahnya Nabi Ibrahim melawan kaumnya. Kita masuk Isya. Kita dengar adzan Isya bentar. Wallah. Allah Allah. Haula wala
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadul wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatan 'aliyatir rafi'ah wa badhal maqam al-mahmud alladhi wa'ata ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya. Rabbi ighfirli wa li walidayya ya Allah, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana wa bi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Wa qalihi wa ka qaulihi ta'ala hikayatan an qaumi Nuh. Dan firman Allah mengenai hikayat kaumnya Nabi Nuh. Bagaimana kaum Nabi Nuh menghadapi hujahnya Nabi Nuh. Apa kata kaum mereka? Ya Nuh, qad jadaltana fa aktarta jidalana. Wahai Nabi Nuh, ente udah terus-menerus hujah kepada kami dan memperbanyak hujah kepada kami. Artinya 900 tahun Nabi Nuh enggak putus-putusnya berhujah kepada kaumnya, hari demi hari terus-menerus. Wa qaqali ta'ala, dan sebagaimana pula firman Allah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajadilhum billati hiya ahsan. Wahai Muhammad, maka bantahlah mereka dengan bantahan-bantahan yang baik. Ai bitariqil lati tastamilu ala nau'i irfaqin bihim. Yang namanya ahsan itu apa sih ahsan? Jadilah hujahnya mereka, hujah mereka dengan cara yang baik. Baik itu maknanya dengan cara yang mengandung belas kasihan. Maka Nabi itu harisun alaikum bil mu'minin. Kalau hujah itu bukan hanya ingin mengalahkan, tapi kalau hujah itu ingin mengajak mereka sampai masuk agama Islam. Gitu. Cara hujah yang baik itu lemah lembut dan tujuannya bukan hanya mengalahkan, mengusir mereka, tapi menundukkan mereka hingga mau masuk dalam agama Islam. Waman lam yakun fatinan, dan siapa orangnya yang enggak bersifat fatonah, enggak cerdas, la yumkinuhu iqamatul hujjati walal mujadalah, maka tidak akan mungkin orang itu bisa melakukan hujjah atau berargumentasi, apalagi melakukan perdebatan. Nggak akan bisa. Syaratnya orang itu bisa berargumentasi, bisa berdebat, syaratnya itu harus fatonah. Maka fatonah ini sifat yang wajib bagi para nabi. Wadil ayatu wa in kanat waridatan fi ba'dihim illa annama tabata li ba'dihim minal kamalil ladzi la yatimmu maqsudu illa bihi yuthbitu li jami'ihim. Walaupun ayat-ayat itu hanya turun menerangkan sifat fatonah pada sebagian rasul, yang diceritain sebagiannya nih Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, yang diceritakan Quran sebagiannya, tapi hal itu bukan berarti berlaku hanya pada sebagiannya saja, bukan.
Tapi sungguhnya kesempurnaan sifat yang telah tetap itu ada pada sebagian mereka yang tidak akan bisa sempurna kecuali dengan hal tersebut. Artinya yang namanya utusan Allah itu ada yang pangkatnya sebagai nabi, ada yang pangkatnya sebagai rasul. Beda nih. Ada sebagian mereka rasul, ada sebagian mereka nabi. Fathabatal fatona li jami'i wa in lam yakunu rusulan bal ambiyaan. Maka sifat fatona itu bagi para rasul, meskipun tidak semua dari mereka itu rasul, hanya para nabi. Jadi kalau cerdas itu enggak hanya pada sebagiannya saja, enggak, tapi keseluruhannya. Nabi itu ya cerdas, rasul juga cerdas. Beda sama sifat tabligh nih. Kalau sifat tabligh itu hanya berlaku bagi para rasul, tidak berlaku bagi para nabi. Jadi kalau rasul wajib tabligh, kalau nabi tidak wajib tabligh. Tapi kalau fatona itu semuanya, nabi ya fatona, rasul ya fatona. Bedanya apa? Naam, al-wajibul anbiya mutlaqul fatona. Kalau para nabi itu mereka hanya murni cerdas. Sifat mereka dalam kecerdasannya hanya murni mereka orang yang cerdas. Artinya mereka bisa memahami sesuatu, bisa memahami gelagatnya, tindakan-tindakan musuh-musuhnya, bisa memahami keadaan, ini harus bagaimana sekarang, mau kemana sekarang. Mereka cerdas. Itu namanya mutlaqul fatona. Wa amma rusulu, adapun para rasul, fal wajibulahum kamalul fatona. Adapun bagi para rasul, mereka itu bukan hanya cerdas, tapi sempurna kecerdasannya. Bukan cuma cerdas, tapi kamalul fatona, tingkat kecerdasannya sempurna. Kalau orang sekarang ngomongnya apa? Jenius kan? Ngomong jenius. Nabi di atasnya jenius. Bukan jenius, akalnya itu berlipat-lipat ganda dari akalnya manusia yang lain. Yang disebut kamalul fatonah. Ini bedanya fatonahnya Nabi dan fatonahnya para rasul. Ya, jadi selesai kita membahas tentang sifat-sifat para nabi. Jangankan para nabinya, para sahabat-sahabatnya Rasul juga orang-orang yang sidik. Mereka juga amanah. Mereka juga fatonah. Mereka juga berdakwah kepada orang-orang yang setelahnya. Para wali-walinya Rasul, para penerusnya Rasul, mereka juga punya sifat-sifat yang sama dengan Rasulnya. Maka kata Nabi apa? Andai kenabian itu enggak ditutup, maka sahabat-sahabatku ini semua nabi-nabi lagi berikutnya. Kenapa? Mereka punya persyaratan untuk menjadi nabi, sidik, tabligh, amanah, dan juga fatonah. Wa idza thabata lahum hadhihi sifatul arba'ah, dan apabila sudah dipahami, sudah ditetapkan dengan dalil-dalil bahwa wajib bagi para nabi mempunyai 4 sifat, maka istahala alaihim addaduha, maka mustahil para nabi mempunyai lawannya dari sifat yang 4.
Wajibnya 4, sidik, benar, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan hukum, fatonah, itu cerdas. Ini yang wajib bagi Nabi. Mustahil pula 4 lawannya. Apa? Berbohong, melakukan kesalahan, menyimpan pengetahuan, dan baladah. Belet kata orang itu apa? Tell me. Gak ada Nabi yang bersifat tell me, gak ada mikirnya telat. Orang udah ngomong baru mikir, gak ada. Maka yang wajib bagi Nabi 4, maka mustahil pula yang menjadi lawannya itu 4. Wa makna istihalatiha adamu qabuli hal thubut bidalil syar'i. Maka pengertian kemustahilan sifatnya para rasul itu adalah dimustahilkan dengan dalil-dalil syar'i. Syar'i juga menguatkan bagaimana menolak sifat yang 4 ini tidak akan mungkin terjadi pada para nabi. Bohong nggak mungkin ada pada Nabi. Melakukan kesalahan nggak mungkin ada pada Nabi. Menyimpan pengetahuan nggak mungkin ada para Nabi. Juga bodoh atau tidak cerdas itu tidak mungkin ada pada para Nabi. Jadi mengimani Nabi bukan hanya mengimani orangnya saja, tapi juga wajib mengimani sifat-sifatnya. Tiap kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Di pikiran kamu harus muncul, di hati kamu harus punya pengakuan, karena dia wajib sidik, wajib tabligh, wajib amanah, wajib fatonah. Maka saya mengakui dia sebagai utusan Allah. Begitu. Bukan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kata bapak saya. Enggak kepake begitu, enggak kepake. Syahadat kepada Rasul harus pakai ilmu. Di mana ilmunya? Saya bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah karena dia bersifat sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Berarti syahadat kamu mandiri, syahadat kamu dengan pengetahuan, syahadat kamu pakai ilmu, pakai dalil, bukan dengan katanya orang lain. Maka dengan begitu iman kamu disepakati sahnya oleh para ulama. Siapa yang imannya, syahadatnya ikut-ikutan atas pendapatnya orang lain, dia nggak punya argumentasi, nggak punya ilmu, nggak punya dalil, syahadat kamu diperselisihkan oleh ulama antara sah dan tidak sahnya. Kalau yang diperselisihkan sholat masih mending, paling ukurannya dosa. Tapi kalau yang diperselisihkan iman, nggak sah iman kita, apa enggak ini membahayakan kalau sampai iman kita nggak disahkan dan kita nggak selamat nanti di akhirat. Ya, mudah-mudahan dengan ngajinya kita di sini, dibukanya ilmu tauhid, kita memahami sifat-sifat Allah dan sifat-sifatnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, hingga bisa menjadikan iman kita menjadi iman yang disertai ilmu pengetahuan, iman yang disertai dengan argumentasi, iman yang disertai dengan dalil, hingga kita keluar dari perselisihannya ulama. Iman kita disahkan, disepakati oleh ulama bahwa iman yang pakai ilmu, iman itu sah dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan iman kita sah, iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa keselamatan kita dunia sampai akhirat, kita diamankan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari segala mara bahaya dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ada yang nanya? Fadhal. Enggak ada? Udah? Kita tutup, kita terusin yang datang insya Allah. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubat taghsil kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil illani wa kulli di mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma'a bina rabbi isma fadlan wa juran manna la bikisabi minna bil mustafa rasuli wa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi idada tasi suhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi wa rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.